Abad ke-19 penuh dengan banyak kisah hidup yang telah hilang atau terlupakan. Dalam video ini kita akan membahas 5 orang yang mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya. Kisah mereka berkisar dari yang mengejutkan dan menyedihkan hingga yang menginspirasi. Bergabunglah bersama saya saat kita menelusuri kisah-kisah hidup yang terlupakan ini yang telah tersembunyi terlalu lama. Kita mulai dengan kisah tentang seorang mucikari dari Louisiana yang bangkit dari keterpurukan hingga menjadi jutawan terkenal. Lulu Henley, atau yang juga dikenal sebagai Lulu White, diyakini lahir sekitar tahun 1868 di sebuah pertanian dekat Selma, negara bagian Alabama. Namun beberapa sejarawan meragukan hal ini. Dan karena tidak ada catatan kelahiran, mereka berpendapat bahwa bukti tidak langsung menunjukkan bahwa dia sebenarnya lahir beberapa tahun lebih awal. Mungkin pada akhir tahun 1850-an, tetapi kemungkinan besar selama periode Perang Saudara Amerika antara tahun 1861 dan 1865. Dia berasal dari latar belakang ras campuran dan pada saat itu disebut sebagai seorang kuadrun. Istilah ini yang dianggap tidak sensitif secara rasial menurut standar saat ini, pada masa itu digunakan secara luas untuk menunjukkan seseorang yang latar belakang etnisnya diyakini seperempat keturunan kulit hitam. Dia mengaku sebagai migran dari Hindia Barat dan dengan demikian berdarah Kreol, tetapi tidak jelas apakah hal itu benar atau tidak. Banyak hal tentang kehidupan Lulu yang diciptakan olehnya sendiri, dan pada waktu-waktu tertentu dia mengklaim bahwa keluarganya berasal dari Kuba, Jamaika, atau salah satu dari banyak pulau lain di Hindia Barat. Sedikit yang diketahui tentang kehidupan awal Lulu, tetapi pasti kehidupannya penuh dengan kekurangan. Ini bagaimanapun juga adalah masa rekonstruksi setelah Perang Saudara, sebuah konflik yang benar-benar menghancurkan ekonomi negara-negara bagian selatan seperti Alabama yang memerlukan waktu bertahun-tahun untuk pulih. Mungkin kemiskinan pedesaan yang dihadapi negara bagian seperti Alabama pada masa pasca perang lah yang mendorong Lulu untuk bermigrasi ke New Orleans, kota utama negara bagian Louisiana di sebelah barat Alabama pada awal tahun 1880-an. Lulu kemungkinan baru saja menginjak usia remaja pada saat itu. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, dia dengan cepat terjun ke dunia kejahatan. Sekali lagi, detail dari sebagian besar hal ini tidak jelas, tetapi dia pernah ditangkap beberapa kali karena tindakan pencurian kecil dan pelanggaran ringan lainnya. Dia juga segera bekerja sebagai pekerja seks komersial. Pada pertengahan hingga akhir tahun 1880-an, saat dia memasuki usia dewasa, dia telah memiliki banyak pelanggan, bahkan menarik beberapa klien kaya. Melalui pekerjaan ini, dia juga dengan cepat mulai mengumpulkan sejumlah besar uang dan pada awal tahun 1890-an, dia sudah memiliki modal untuk dibelanjakan. Inilah yang memungkinkannya untuk terjun ke dunia bisnis dengan cara yang membuatnya dikenal oleh banyak warga New Orleans. Lulu tinggal di New Orleans pada masa yang sangat menarik dalam sejarah kota itu. Kota ini muncul pada abad ke-18 sebagai ibu kota koloni Prancis yang luas bernama Louisiana, yang mengklaim sebagian besar wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Midwest Amerika. Kota ini menjadi bagian dari Amerika Serikat setelah pembelian Louisiana tahun 1803, ketika pemerintah Amerika Serikat membeli koloni tersebut dari Prancis seharga $15 juta. Setelah itu, New Orleans tetap mempertahankan banyak karakter Prancisnya dengan pengaruh Kreol yang kuat karena migrasi besar-besaran dari Karibia ke Louisiana. New Orleans berkembang pesat pada abad ke-19, tumbuh dari 50.000 penduduk pada tahun 1830 menjadi 150.000 pada tahun 1850-an. Kota ini direbut oleh pihak Union pada awal Perang Saudara Amerika dan terhindar dari banyak kehancuran yang dialami oleh negara bagian selatan lainnya akibat perang tersebut. Pada saat Lulu tiba di kota itu pada awal tahun 1880-an, jumlah penduduknya telah melebihi 200.000 orang. Meskipun New Orleans tidak menjadi kota industri besar, kehidupan Lulu dibentuk oleh perkembangan lain di sini pada tahun 1890-an. Menjelang akhir abad ke-19, prostitusi sangat marak di New Orleans, seperti halnya di hampir semua kota Amerika dan Eropa, bahkan jauh lebih luas dibandingkan dengan saat ini. Dalam upaya mengatur perdagangan tersebut dan menciptakan zona khusus di mana prostitusi dapat dilakukan, otoritas kota New Orleans mengesahkan sebuah peraturan pada tahun 1897 yang menetapkan bahwa prostitusi harus dibatasi pada area tertentu di kota, yaitu Faubourg Treme yang terkenal, salah satu lingkungan tertua di kota tersebut.
Pada saat itu, daerah tersebut dikenal sebagai pusat pemukiman bagi mantan budak yang dibebaskan sebelum perang dan imigran Kreol dari Hindia Barat. Sementara saat ini, daerah itu terkenal sebagai pusat dari banyak aktivitas musik jazz di kota tersebut. Area khusus yang baru ini kemudian dikenal sebagai Storyville, dinamai sesuai dengan Sidney Story, politisi New Orleans yang memelopori undang-undang untuk mengatur prostitusi di kota tersebut. Dia kemudian merasa ngeri ketika mengetahui bahwa nama belakangnya telah menjadi istilah lain untuk distrik lampu merah. Disinilah, di Storyville, Lulu akan menjalankan sebagian besar kegiatannya selama 20 tahun ke depan. Prostitusi diatur di sini seperti halnya industri lainnya. Pekerja seks mendaftarkan diri ke pemerintah kota dengan membeli apa yang dikenal sebagai buku biru seharga 25 sen. Melalui buku itu, mereka mengiklankan layanan mereka dan dapat beroperasi secara legal. Lulu bisa dibilang adalah orang di New Orleans yang paling banyak mendapat keuntungan dari pembentukan Storyville sebagai lingkungan di mana prostitusi bisa dilakukan secara legal. Kegiatannya dalam hal ini identik dengan Mahogany Hall. Meskipun ada banyak rumah bordil dan rumah-rumah pelacuran di Storyville, Mahogany Hall diyakini sebagai yang paling mewah di antara semuanya. Terletak di 235 Basin Street, tempat ini adalah rumah bordil campuran ras yang mempekerjakan sekitar 40 pekerja seks pada satu waktu. Mahogany Hall dibangun atas arahan Lula dengan biaya besar sebesar $40.000. Itu adalah rumah bordil 4 lantai dengan 15 kamar yang dilengkapi kamar mandi pribadi dan 5 ruang tamu. Kamar-kamarnya dipenuhi dengan cermin dan perabotan serta permukaan kayu mahoni, sementara lantai marmer digunakan di area umum, lengkap dengan tangga melingkar dan bahkan sebuah lift. Jadi, Mahogany Hall dibangun dengan standar tertinggi dan sejak awal sudah jelas ditujukan untuk pelanggan kelas atas yang lebih kaya. Sementara Lula telah mengumpulkan sejumlah besar uang sendiri pada tahun 1880-an dan 1890-an. Jumlah uang yang terlibat dalam pembangunan rumah bordil itu yang jika dikonversikan ke nilai uang saat ini akan jauh melebihi $1 juta sangatlah besar. Dan tampaknya dia juga mendapat dukungan keuangan dari kalangan bisnis atau politik di kota itu untuk membantunya. Setelah membuka usahanya pada awal 1900-an, Mahogany Hall dengan cepat mulai menghasilkan uang dalam jumlah besar. Lulu hidup mewah seiring dengan itu, membeli pakaian dan perhiasan terbaik, serta bertindak sebagai tuan rumah di tempat tersebut. Begitu besarnya pengeluaran Lulu sehingga ia dikenal sebagai Ratu Berlian dari dunia malam dan sering tampil sebagai tuan rumah di Mahogany Hall dengan mengenakan wig merah yang dihiasi tiara serta memamerkan cincin berlian di setiap jarinya. Layanan yang ditawarkan di Mahogany Hall diiklankan melalui Blue Book dan buku merah terpisah serta brosur yang dibagikan atas permintaan Lulu. Jadi kita menemukan daftar untuk nomor 235 North Basin Street pada awal tahun 1910-an yang mencantumkan nama Lulu di bagian atas setiap entry untuk alamat tersebut dan kemudian mencantumkan Annie Stone, Emma Sears, Irene March, Corinne Valerie, dan seterusnya. Lulu yang pada saat itu sudah tidak bekerja sebagai pekerja seks lagi tetapi hanya sebagai Madam Mahogany Hall juga mengubah tempat tersebut menjadi salah satu tempat jazz paling terkenal di New Orleans. Pada tahun 1900-an dan 1910-an, para pelopor jazz awal seperti Jelly Roll Morton dan Joel King Oliver yang kemudian menjadi mentor bagi Louis Armstrong yang hebat, tampil di Mahogany Hall. Armstrong sendiri lahir di lingkungan itu pada tahun 1901 dan kemudian mengabadikan rumah bordil Lulu dalam judul lagu Mahogany Hall Stomp. Usaha dan aktivitas Lulu akhirnya meluas melampaui Mahogany Hall dan prostitusi. Misalnya, pada tahun 1912, dia menggunakan sebagian keuntungan dari Mahogany Hall untuk membuka sebuah bar bernama Lulu White Saloon di 1200 Bienville Street di pojok Basin Street dan tidak jauh dari Mahogany Hall. Pada tahun 1906, dia juga sempat pergi ke California untuk beberapa waktu. Di sini dia menunjukkan kecerdasan bisnisnya dengan berinvestasi di industri perfilman yang sedang berkembang, yang saat itu masih dalam tahap awal di sebuah tempat bernama Hollywood di pinggiran kota Los Angeles. Namun, meskipun dia telah melihat potensi industri tersebut,
Usahanya untuk mengakuisisi salah satu studio film terbesar yang sedang dikembangkan di sini tidak membuahkan hasil karena dia dikhianati oleh rekan bisnisnya yang bertindak sebagai agennya di California setelah dia kembali ke Louisiana. Kegagalan untuk memperoleh saham di salah satu studio besar Hollywood pada pertengahan tahun 1900-an hanyalah yang pertama dari beberapa kemunduran yang dialami Lulu dalam urusan bisnis pada tahun 1900-an dan 1910-an. Akhirnya, Storyville ditutup oleh pemerintah selama Perang Dunia Pertama. Setelah Amerika memasuki perang pada tahun 1917, Angkatan Laut Amerika Serikat mengerahkan sebagian besar sumber dayanya ke kota-kota pelabuhan seperti New Orleans. Menteri Perang Newton Baker menjadi khawatir bahwa prostitusi di sana mengalihkan perhatian pasukan yang akan berangkat ke Eropa. Dan pada akhir tahun 1917, dia menekan pemerintah kota untuk mencabut undang-undang tahun 1897 yang berkaitan dengan Storyville. Dengan demikian, prostitusi secara efektif kembali menjadi perdagangan bawah tanah di New Orleans pada tahun 1917. Mahogany Hall mengalami penurunan tajam setelah itu karena aktivitas bisnisnya menjadi ilegal. Bangunan tersebut terus mengalami kemerosotan dan akhirnya dijual pada tahun 1929 seharga $11.000. Hanya sebagian kecil dari $40.000 yang digunakan untuk membangunnya, terutama jika memperhitungkan inflasi. Interior mewahnya jelas telah banyak berkurang selama bertahun-tahun karena pemilik barunya, seorang pemilik toko serba ada lokal, menggunakan bekas rumah bordil paling mewah di New Orleans itu sebagai ruang penyimpanan untuk tokonya. Ini bukan satu-satunya masalah bisnis yang dihadapi Lulu. Pada tahun 1919, Kongres Amerika Serikat mengesahkan Undang-Undang Volstead yang membuka jalan bagi pelarangan alkohol di Amerika pada tahun 1920. Dengan demikian, bisnis utama Lulu yang lain, yaitu bar miliknya di Jalan Bienville, juga harus mengubah model bisnisnya pada tahun 1920. Dia mengubahnya menjadi sebuah tempat yang menjual minuman ringan. Jelas, dia tidak menerima kenyataan baru ini dengan mudah. Kami memiliki foto tahanan Lulu setelah dia ditangkap pada tahun 1920. Di sini kita menemukan seorang wanita yang kemungkinan berusia akhir 50-an atau bahkan awal 60-an yang menunjukkan bahwa dia memang lahir sebelum tahun 1868, seperti yang telah diduga sebelumnya. Namun setiap kemunduran bisa menciptakan sebuah peluang. Seperti banyak mantan pemilik bar dan penjual alkohol lainnya, Lulu Henley menjadi penyelundup minuman keras pada tahun 1920-an, memproduksi alkohol, terutama dalam bentuk minuman keras seperti rum dan whisky di tempat penyulingan ilegal di New Orleans dan wilayah negara bagian Louisiana. Meskipun operasinya jelas tidak sebesar Al Capone di Chicago atau Lucky Luciano dan Meyer Lansky di New York dan New Jersey, Lulu menjadi sosok penting dalam dunia kejahatan Louisiana yang tercipta akibat larangan alkohol. Dia diawasi oleh pihak berwenang, dan meskipun mereka berulang kali menangkap serta menuduhnya melakukan penyelundupan minuman keras dan, kutip, mengelola rumah bordil, tidak ada satupun tuduhan yang benar-benar menjeratnya, dan dia berhasil menghindari hukuman penjara yang lama. Apa yang sebenarnya terjadi pada Lulu Henley pada akhirnya, seperti banyak bagian dari kehidupan awalnya, masih diselimuti misteri. Beberapa sejarawan di New Orleans percaya bahwa dia meninggal pada tahun 1931 di kediaman mantan madam lainnya di kota itu, Willie Piazza. Namun ada bukti yang bertentangan tentang hal ini, dan seorang teller bank di National Bank of New Orleans kemudian bersaksi bahwa seorang Lulu White pernah melakukan penarikan besar dari lembaga keuangan tersebut pada tahun 1941. Setidaknya ini membuktikan bagaimana Lulu Henley menjadi salah satu tokoh legendaris New Orleans pada awal abad ke-20. Sebaliknya, Mahogany Hall akhirnya dihancurkan pada tahun 1940-an meskipun lantai pertama bar milik Lulu di Jalan Bienville masih berdiri hingga hari ini, sama seperti saat sang madam dari Mahogany Hall pertama kali membangun kerajaan bisnisnya di sini. Kehidupan Lulu telah beberapa kali digambarkan dalam budaya populer. Seperti yang dicatat oleh sejarawan New Orleans, L. Rose, dalam bukunya tahun 1970 tentang Storyville, karakter Mae West dari film tahun 1934, Belle of the 90s, jelas terinspirasi oleh Lulu. Namun karena rasisme yang merajalela di masyarakat Amerika pada saat itu, semua referensi ras dihapus dari film tersebut. Banyak film berikutnya hingga tahun 1970-an juga memiliki karakter yang didasarkan pada dirinya.
Untuk cerita berikutnya, kita akan kembali ke Kongo abad ke-19, di mana seorang pemuda diambil dari rumahnya dan dipamerkan seperti binatang. Otto Benga lahir sekitar tahun 1883 di hutan dekat sungai Kasai di wilayah luas Kongo di Afrika Barat bagian tengah. Benga lahir sebagai anggota suku Mbuti, sebuah kelompok masyarakat Afrika Sub-Sahara yang secara genetik cenderung memiliki postur tubuh pendek. Hal inilah yang kemudian menyebabkan Benga dibawa ke Amerika Serikat. Selain kecenderungan suku Mbuti untuk meruncingkan beberapa gigi mereka menjadi seperti taring, penampilan ini membuat Benga tampak seperti orang biadab di mata orang kulit putih barat pada awal abad ke-20. Ini adalah masa yang brutal dalam sejarah wilayah tersebut. Selama apa yang disebut perebutan Afrika, di mana kekuatan-kekuatan Eropa berlomba-lomba untuk memperoleh koloni di seluruh benua, Raja Leopold II dari Belgia mengklaim Kongo sebagai wilayah kekuasaannya sendiri. Antara tahun 1880-an dan 1900-an, sebuah sistem yang kejam diterapkan oleh orang-orang Belgia di sini dengan perkebunan yang menghasilkan keuntungan besar bagi Leopold di Eropa. Secara khusus, karet sangat dicari dan juga gading gajah. Namun force publik, semacam pasukan polisi kuasi militer yang didirikan oleh Leopold untuk mengelola koloni, menggunakan metode yang sangat brutal, sering memenggal kepala para pekerja Kongo yang pada dasarnya diperbudak jika mereka gagal memenuhi target produksi. Mereka yang dianggap mengambil karet atau gading untuk diri sendiri akan dipotong tangannya. Kondisi di kamp kerja juga sangat brutal dan tingkat kematian di sana sangat tinggi. Selama lebih dari seperempat abad, mungkin sebanyak 1 juta orang Kongo dibunuh melalui rezim Leopold. Benga sendiri adalah korban dari pembantaian ini. Kita tidak tahu banyak detail spesifiknya, tapi tampaknya dia menikah cukup muda saat masih remaja. Dia dan istrinya segera memiliki anak, tetapi anak-anak mereka dibunuh oleh rezim Belgia pada suatu waktu di awal tahun 1900-an. Benga hanya selamat karena saat itu dia sedang berburu bersama suku Mbuti, suku asalnya, ketika orang-orang Belgia menyerang desanya dan membunuh istri serta anak-anaknya. Jadi, Benga sudah mengalami trauma besar di awal hidupnya akibat tindakan orang kulit putih dari barat. Namun penderitaannya belum berakhir. Pada tahun 1903, seorang pengusaha dan penjelajah Amerika bernama Samuel Phillips Warner tiba di Kongo. Kehadirannya di sana akan membawa dampak serius bagi Benga. Menurut kisah Warner sendiri tentang apa yang terjadi di tahun-tahun berikutnya, dia membeli Benga dengan 1 pon garam dan 1 gulungan kain. Tujuannya selalu untuk memamerkan Benga di pameran dunia yang akan diadakan di St. Louis, negara bagian Missouri, Amerika Serikat pada tahun 1904. Warner secara khusus dipekerjakan untuk pergi ke Afrika guna mendapatkan apa yang disebut sebagai pygmy, yang pada masa itu diyakini sebagai subspesies manusia yang mirip dengan kurcaci. Setelah publikasi temuan Charles Darwin beberapa dekade sebelumnya, dengan studi pentingnya tentang asal-usul spesies yang diterbitkan pada tahun 1859, orang-orang pada masa itu sangat ingin menemukan apa yang disebut sebagai mata rantai yang hilang dalam rantai evolusi antara manusia modern dan primata, seperti monyet dan orangutan. Dalam stereotip rasis yang umum pada masa itu, orang sering percaya bahwa primata setengah berevolusi atau makhluk setengah manusia ini mungkin hidup di alam liar Afrika, sebuah benua yang masih banyak hal yang belum diketahui pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Orang-orang Mbuti dengan postur tubuh mereka yang kecil dan gigi taring menarik perhatian Warner sebagai orang-orang yang mungkin bisa dipertunjukkan sebagai pygmy di pameran dunia. Untuk melakukan pekerjaan ini, Warner telah dibayar $8.500, jumlah yang cukup besar pada masa itu, untuk memperoleh beberapa sosok semacam ini yang dianggap aneh untuk pameran dunia dan membawanya kembali ke Amerika untuk dipamerkan di sana. Dia memilih Benga karena karakteristik fisiknya. Dengan tinggi hanya 4 kaki 11 inci dan berat sedikit lebih dari 100 pon, dia cukup kecil untuk dianggap sebagai pygmy di Amerika. Selain itu, dengan gigi taringnya yang runcing dan perilaku khas Kongo, Benga akan memberikan kesan pada ratusan ribu pengunjung di St. Louis.
Setelah memperoleh benga dan beberapa individu lainnya secara efektif sebagai budak, puluhan tahun setelah praktek tersebut diklaim telah dihapuskan di seluruh dunia barat, Werner kembali ke Amerika. Tahun berikutnya pada 1904, pameran dunia diadakan antara 30 April 1904 hingga 1 Desember 1904. Meskipun pameran dunia seperti itu sering dirancang untuk memamerkan berbagai keajaiban teknologi dan pencapaian masyarakat lainnya, benga dipamerkan sebagai bagian dari kumpulan besar manusia dari seluruh dunia yang mencakup penduduk asli Amerika, orang Filipina, dan orang Afrika. Yang paling terkenal mungkin adalah kepala suku Indian Apache Geronimo, seorang dukun dan pejuang yang pada paruh kedua abad ke-19 memimpin upaya penduduk asli Amerika untuk melawan kolonisasi wilayah Amerika Serikat yang kira-kira mencakup New Mexico dan Arizona. Benga dipamerkan di sini sebagai seorang pygmy, namun upaya tipu daya tersebut segera menjadi bahan ejekan. Sebuah editorial surat kabar pada saat itu berkomentar bahwa kami tidak sepenuhnya memahami semua emosi yang sedang diungkapkan orang lain dalam masalah ini. Otto Benga, menurut informasi yang kami terima, adalah contoh normal dari kelompok rasnya, dengan otak yang berkembang sebagaimana anggota lainnya. Jadi, meskipun Werner dan para penyelenggara pameran berusaha keras untuk menggambarkan Benga yang tingginya 4 kaki 11 inci sebagai contoh mata rantai yang hilang dalam rantai evolusi, hanya sedikit yang benar-benar yakin. Benga tidak menganggap enteng saat dirinya dipertontonkan di St. Louis, dan ada laporan bahwa dia melawan Werner dan para penawannya selama pameran di St. Louis berlangsung. Memang, dia dan rekan-rekan sesama orang Afrika menyebabkan kerusuhan sedemikian rupa, sehingga pada satu titik, Resimen Illinois ke-1, sebuah divisi militer Amerika Serikat, harus dipanggil untuk meredam kerusuhan tersebut. Benga jelas telah membuat Geronimo terkesan selama perselisihan ini, sehingga kepala suku Apache itu memberikan salah satu ujung panahnya kepada orang Afrika tersebut sebagai tanda penghormatan. Dengan pameran dunia yang akan segera berakhir di St. Louis, Werner tidak yakin apa yang harus dia lakukan dengan Benga. Awalnya dia melakukan perjalanan kembali ke Afrika bersama banyak orang Afrika lainnya yang telah dibawa ke Amerika untuk pameran dunia. Namun masa kepulangannya ke rumah penuh dengan masalah. Dia dengan cepat menikah untuk kedua kalinya dan istrinya yang baru juga dengan cepat meninggal, kali ini karena gigitan ular berbisa. Selain itu, Benga tidak bisa menyesuaikan diri kembali dengan kehidupan di Afrika, dan ketika Werner memulai perjalanan pulangnya ke Amerika, Benga membuat keputusan aneh untuk ikut bepergian bersamanya. Di sana dia sempat mendapatkan pekerjaan dan tempat tinggal di Museum Sejarah Alam Amerika di kota New York. Namun, tak lama kemudian terjadi perselisihan antara Werner dan kurator museum Henry Bumpus mengenai gaji yang diminta untuk Benga. Namun, solusi yang lebih permanen tampaknya muncul melalui tawaran dari Direktur New York Zoological Society yang terutama bertanggung jawab atas pengelolaan kebun binatang Bronx di kota New York. Ketika direktur di sana, William Hornaday menawarkan pekerjaan kepada Benga untuk merawat beberapa hewan Afrika tertentu yang menurut Hornaday, Benga akan secara alami cocok untuk berinteraksi dengan mereka. Namun, tak lama kemudian, Hornaday menyadari bahwa para pengunjung kebun binatang lebih tertarik pada Benga daripada pada hewan-hewan yang ia rawat. Akibatnya, ia memutuskan untuk menjadikan Benga sebagai bagian dari pameran. Hari pertama pameran berlangsung pada tanggal 8 September 1906 dan para pengunjung dapat menemukan Benga di rumah monyet. Sebuah papan tanda di pameran itu bertuliskan, Pygmy Afrika Ota Benga, usia 23 tahun, tinggi 4 kaki 11 inci, berat 103 pon. Dibawa dari Sungai Kasai, negara bebas Kongo, Afrika Tengah Selatan, oleh Dr. Samuel P. Werner, dipamerkan setiap sore selama bulan September. Di kebun binatang Bronx, Benga dipenjara di dalam kandang besi. Ini telah dipasang di samping kandang yang jauh lebih besar yang menampung primata-primata kebun binatang. Implikasinya di sini adalah bahwa Benga sedikit lebih berkembang daripada orangutan dan monyet yang tinggal di sebelahnya. Kondisi di sini sangat kejam. Sebagai penduduk asli Afrika Sub-Sahara, Benga terbiasa dengan iklim hangat.
Namun, bagian kebun binatang ini sengaja dibuat tetap dingin karena suhu yang dingin membuat para primata gelisah dan menyebabkan mereka bertingkah laku dengan cara yang menarik perhatian para pengunjung kebun binatang. Mungkin satu-satunya hal yang memberi Benga sedikit kebahagiaan adalah bahwa ia menyayangi seekor orangutan cerdas bernama Dohong yang bisa melakukan trik dan meniru perilaku manusia. Sejak awal masa penahanannya di sana, ketidakpuasan Benger terhadap keadaannya sangat jelas terlihat oleh semua orang. Artikel surat kabar pada masa itu menggambarkan dia menatap para pengunjung kebun binatang dengan tatapan mengancam. Namun, Direktur Kebun Binatang William Hornaday membela keputusan untuk menempatkan Benger di sana dengan berargumen bahwa hal itu sejalan dengan pameran manusia serupa yang pernah diadakan di Eropa pada abad ke-19. Sementara Hornaday membela keputusannya untuk memamerkan Benya di kebun binatang Bronx, kemunculan anggota suku Mbuti di sana segera menimbulkan kontroversi. Setelah mengetahuinya, para pendeta Afrika Amerika dan pihak-pihak lain yang peduli di kota New York dan wilayah yang lebih luas memprotes kepada birokrat kebun binatang dan pejabat sipil lainnya. Secara khusus, kritik dari pendeta James M. Gordon, seorang pengawas panti asuhan Howard College di Brooklyn, sangat berpengaruh. Dia segera meyakinkan wali kota New York, George B. McClellan Jr., bahwa kondisi Benger tidak manusiawi dan merupakan pengkhianatan terhadap warga kulit hitam Amerika. Akibatnya, belakangan pada tahun 1906, Benger dipindahkan dari pameran di Bronx. Namun penderitaannya tidak berakhir di situ. Meskipun Benga ingin kembali ke tanah kelahirannya di Afrika, dia tidak bisa mendapatkan dana atau cara untuk melakukannya. Akibatnya, dia menghabiskan beberapa tahun berikutnya di berbagai tempat di Amerika Serikat, sesekali mendapatkan pekerjaan. Pertama, itu terjadi di Bronx Zoo, sampai kehadirannya yang terus-menerus di sana dianggap tidak pantas. Kemudian, dia diserahkan ke dalam asuhan Gordon dan ditempatkan di panti asuhan Brooklyn yang diawasi olehnya. Lalu, akhirnya, pada tahun 1910, Gordon mengatur segalanya sehingga Benga bisa mulai bekerja di perkebunan tembakau di Virginia. Agar dia terlihat lebih normal di lingkungannya, Gordon mengatur agar gigi taring Benga ditutup pada saat itu. Pada saat itu, dia juga sudah belajar berbicara dalam bahasa Inggris. Namun keinginan Benga untuk pulang ke rumah tetap tidak berkurang, dan keputusasaannya karena tidak mampu melakukannya menyebabkan tragedi terakhir dalam hidupnya. Benga telah merencanakan untuk pulang ke rumah selama beberapa tahun ketika pada musim panas tahun 1914, Perang Dunia Pertama meletus di seluruh Eropa. Ketika itu terjadi, jalur pelayaran melintasi Atlantik menjadi lebih berbahaya dan perjalanan yang tidak penting seringkali ditangguhkan. Akibatnya, kecil kemungkinan Benga dapat mendapatkan tumpangan kapal dari Amerika ke Kongo dalam waktu dekat. Keputusasaannya membuat dia bunuh diri. Pada tanggal 20 Maret 1916, pada usia sekitar 33 tahun, Benga melakukan bunuh diri secara ritual. Dia membuat api upacara, melepas penutup yang telah dipasang di giginya beberapa tahun sebelumnya, dan mengakhiri hidupnya dengan menembak dadanya sendiri. Dia dimakamkan di sebuah makam tanpa tanda di Lynchburg, Virginia. Kisah Otto adalah salah satu yang merangkum banyak kekejaman pada masa itu. Sebuah zaman di mana orang-orang Eropa dan Amerika berusaha untuk mendapatkan pemahaman yang lebih ilmiah tentang evolusi dan dunia. Tetapi pada masa itu mereka melakukan kejahatan besar terhadap orang-orang seperti Benga yang disebut-sebut sebagai seorang pygmy sebagai akibatnya. Kisahnya menggambarkan betapa tidak manusiawinya pameran-pameran tersebut dan konsekuensi yang bisa ditimbulkannya. Pada tahun 1920-an, New York adalah pusat kejahatan dan tokoh-tokoh dunia bawah tanah. Salah satu wanita yang mendapat peluang besar di New York adalah Stephanie St. Clair, tetapi perjalanannya tidak selalu mulus. Keadaan kelahiran dan kehidupan awal Stephanie St. Clair tidak sepenuhnya jelas, tetapi diyakini bahwa dia lahir di Pulau Guadeloupe di Karibia pada malam Natal tahun 1897. Dia berasal dari keturunan Afrika dan ibunya diyakini bernama Felicien, tetapi tidak ada yang diketahui tentang ayahnya.
Meskipun menjadi seorang ibu tunggal dan kemungkinan berasal dari latar belakang sederhana, Felicien bekerja keras dan berhasil menyekolahkan putrinya, sehingga dia lebih terdidik dibandingkan banyak pesaing kriminal yang akan dihadapinya di Amerika pada tahun-tahun berikutnya. Di kemudian hari dalam hidupnya, dia mengembangkan sebuah cerita yang mengklaim bahwa dirinya sebenarnya berasal dari Prancis. Namun ini hanyalah bagian dari upaya Sinclair membangun mitos tentang dirinya sendiri. Beberapa sumber menyatakan bahwa ketika Sinclair masih remaja, dia harus meninggalkan sekolah untuk merawat ibunya yang sangat sakit. Dia bekerja selama masa itu, menabung uang, dan setelah ibunya meninggal, akhirnya dia meninggalkan pulau kecil tempat dia dibesarkan dan menuju ke Montreal. Apapun detail pasti tentang kelahiran dan masa kecilnya, kita tahu bahwa pada akhirnya dia berlayar ke Amerika Serikat pada suatu waktu di tahun 1910-an. Ini mungkin terjadi sejak tahun 1911 ketika dia baru saja remaja, atau bisa juga terjadi setelah Perang Dunia Pertama. Yang tak terbantahkan adalah dia tinggal di kota New York sebagai wanita muda di usia pertengahan 20-an pada awal tahun 1920-an. Dia menetap di Harlem yang sejak akhir abad ke-19 telah muncul sebagai kawasan New York yang sangat kental dengan komunitas Afrika Amerika. Di sini diduga dia jatuh cinta pada seorang penjahat kecil bernama Duke. Namun, semuanya berubah menjadi buruk ketika Duke mencoba memaksanya menjadi pekerja seks. Dan akhirnya Duke tewas ditembak dalam perkelahian antar geng tak lama setelah itu. Beberapa bulan kemudian, Sinclair diduga memiliki pacar baru bernama Ed, yang bersamanya dia mulai menjual narkoba. Setelah beberapa bulan, dia telah menghasilkan sekitar $30.000 dan ingin meninggalkan Ed. Ketika dia memberitahunya, Ed mencoba mencekiknya. Tetapi dia mendorong Ed dengan sangat keras hingga kepalanya membentur meja, menyebabkan tengkorak dia retak dan Ed meninggal tak lama kemudian. Sebagian besar spekulasi tentang kehidupan awal Sinclair berasal dari novel biografi karya Raphael Convillon berjudul Madame Sinclair, Reine de Harlem atau Madame Sinclair, Queen of Harlem dalam bahasa Inggris. Seberapa banyak dari cerita ini yang benar masih belum pasti, tetapi yang bisa kita pastikan adalah dia bergabung dengan Forty Thieves, sebuah geng kejahatan yang sudah ada selama 1 abad di kota itu dan berakar sejak tahun 1820-an. Dan tak lama kemudian, dia mulai merambah ke perjudian ilegal. Stephanie Sinclair menjadi terkenal karena reputasi buruknya akibat keterlibatannya dalam bisnis angka atau permainan angka yang dikenal luas. Hal ini muncul karena politik rasial pada masa itu yang sebagian besar mengecualikan orang Afrika Amerika untuk berinvestasi di Wall Street. Bisnis angka atau yang juga dikenal sebagai policy banking adalah cara yang rumit untuk mengakali larangan ini. Mereka yang menjalankan policy banking mempekerjakan pengendali, kurir, dan pegawai di kantor pusat bank serta perusahaan keuangan yang digaji oleh mereka. Mereka secara bersamaan menjalankan lotere yang dalam banyak hal menjadi alternatif bagi mereka yang ingin berinvestasi di pasar New York. Individu mengisi kupon lotere atau kupon policy yang disediakan oleh operator bisnis angka tersebut. Kupon-kupon ini kemudian dibawa ke bank dan lembaga keuangan di mana para pekerja atau kurir bisnis angka tersebut menginvestasikan sejumlah uang pada hal-hal tertentu sesuai dengan detail yang tertera di kupon lotere. Dengan cara ini, individu di Harlem yang sedang menikmati ledakan ekonomi besar-besaran pada tahun 1920-an bisa menginvestasikan uang di New York tanpa para pengelola operasi keuangan kota pernah mengetahui siapa yang berinvestasi. Yang lain hanya sekedar bertaruh pada bagaimana hasil keuangan hari itu di Wall Street dan bank-bank. Jika pihak berwenang pernah menyelidiki hal ini, para pengelola perjudian angka akan mengklaim bahwa mereka hanya menjalankan lotere komunitas yang tidak berbahaya. Praktik perjudian angka ini sebagian besar merupakan bentuk perjudian yang didasarkan pada sektor keuangan New York dan ilegal menurut hukum pada masa itu. Sinclair mulai membangun dirinya sebagai pelaku dalam perjudian angka di Harlem sejak awal tahun 1920-an, meskipun tidak jelas bagaimana tepatnya dia mendapatkan modal awal untuk memulai. Mungkin itu berasal dari masa dia di bisnis narkoba, tapi kita tidak bisa memastikannya. Orang-orang sezamannya menggambarkan dia sebagai wanita yang arogan namun cerdas dan berpendidikan, dengan temperamen yang keras yang sering dia tujukan kepada para pesaingnya. Kepribadian Sinclair membantunya untuk sukses dalam bisnis ini, dan pada pertengahan tahun 1920-an, dia menghasilkan pendapatan yang besar dengan mengambil persentase dari semua uang yang dipertaruhkan dalam perjudian angka tersebut. Dia juga menjalankan beberapa versi lotere. Salah satu yang paling populer adalah lotere yang menggunakan angka-angka yang diambil dari lembaga clearing New York setiap hari.
Mereka yang memasang taruhan dengan St. Clair akan bertaruh pada angka antara 1 hingga 999. Taruhan biasanya kecil, satu koin 5 sen sudah dianggap taruhan besar. Tetapi dengan ribuan peserta setiap hari, jumlah uang yang terlibat bisa menjadi sangat besar seiring waktu. St. Clair dan para pegawainya kemudian akan menghasilkan angka pemenang berdasarkan dua angka, yaitu angka clearing harian untuk bank anggota New York Clearing House dan saldo kredit Federal Reserve Bank. Jadi, lotre St. Clair adalah bentuk perjudian, tetapi ini adalah versi yang menguntungkan mereka yang memiliki pengetahuan tentang pasar saham dan dunia keuangan New York pada saat itu. Ada banyak uang yang bisa dihasilkan dari ini, dan banyak individu dari dunia kriminal New York terlibat dalam perjudian angka ini sepanjang tahun 1920-an hingga 1930-an. Akibatnya, St. Clair menjadi kaya dari bisnis ini, dan dia dikenal di seluruh Manhattan sebagai Queenie, tetapi penduduk Harlem memanggilnya sebagai Madam St. Clair. Pada tahun 1930, seorang jurnalis New York memperkirakan bahwa dia telah mengumpulkan kekayaan pribadi sekitar $500 juta, jumlah yang setara dengan hampir $10 juta saat ini. Sementara dia juga memiliki beberapa apartemen dan rumah di Harlem. Masuknya St. Clair ke dunia bawah tanah Harlem tidak berlangsung mulus untuk waktu yang lama. Pesaing utamanya dalam bisnis lotre angka di New York Utara adalah Dutch Schultz yang lahir dengan nama Arthur Flegenheimer. Sebagai penduduk asli Bronx, Schultz adalah bos mafia yang terkenal dengan temperamen dan kekerasannya yang muncul sebagai penjahat besar di New York pada tahun 1920-an setelah ia terjun ke bisnis penyelundupan minuman keras. Menjelang akhir tahun 1920-an, ia memiliki lebih dari 100 orang yang bekerja untuknya dan dianggap oleh beberapa jaksa New York sebagai musuh publik nomor 1 di kota itu. Ia sangat terkait dengan mafia di kota itu, dan tokoh-tokoh terkemuka seperti Charles Lucky Luciano dan Majelanski, meskipun mereka menganggapnya sebagai sosok yang sulit dikendalikan. Dengan berakhirnya masa larangan minuman keras yang tampak sudah dekat pada awal 1930-an, Schultz mulai ikut campur dalam bisnis St. Clair, memberinya ultimatum untuk menyerahkan seluruh bisnisnya kepadanya atau mulai membayar persentase besar dari keuntungannya. Banyak orang lain yang menyerah karena tekanan dari Schultz, tapi St. Clair tidak akan menjadi salah satunya. Pada awal 1930-an, Stephanie mulai mengorganisir klien-klien yang tersisa untuk melakukan perlawanan intensif terhadap Schultz. Ketika mereka mengetahui bahwa manajer toko dan pemilik bisnis lain di Harlem mengumpulkan taruhan untuk Schultz, mereka menghadapi mereka dengan kekerasan, masuk ke toko-toko mereka dan menghancurkan bisnis tersebut dalam kampanye intimidasi. Madam St. Clair bahkan memasang iklan di surat kabar Harlem yang mendorong penduduk untuk bertaruh pada bandar kulit hitam. Maksudnya agar mereka tidak memasang uang mereka pada Schultz dan sebaliknya mendukung dirinya sebagai perempuan kulit hitam lokal. Schultz dengan cepat membalas dengan kampanye intimidasi terhadap St. Clair yang dengan cepat meningkat menjadi penculikan dan pembunuhan. Bahkan ada bayaran untuk membunuh Stephanie yang membuat St. Clair mulai menggunakan serangkaian rumah aman di Harlem. Pada puncaknya, kampanye kekerasan ini membuat St. Clair harus bersembunyi di bawah tumpukan batu bara untuk menghindari pembunuhan oleh anak buah Schultz dalam salah satu pertemuan. Karena hal ini, dia menjaga profil rendah dan menyerahkan bisnis kriminalnya kepada eksekutor utamanya, Ellsworth Bumpy Johnson. Pada akhir konflik, lebih dari 40 orang telah terbunuh. Akhirnya, konflik antara St. Clair dan Dutch Schultz berakhir dengan kemenangan bagi Stephanie. Namun hal ini lebih disebabkan oleh ketidakpastian politik dunia bawah tanah New York yang rumit pada dekade 1930-an daripada apapun yang berhasil dilakukan oleh St. Clair. Hubungan antara Schultz dan Lucky Luciano, kepala mafia Italia di New York sejak akhir dekade 1920-an, selalu tegang. Dan semuanya memuncak ketika Schultz tidak mematuhi perintah langsung dari komisi yang dipimpin oleh Luciano. Pada saat itu, Schultz sedang didakwa atas penipuan dan penggelapan pajak oleh Thomas Dewey, seorang jaksa khusus senior kota New York. Jadi ia merencanakan untuk membunuhnya. Hal ini dilakukan meskipun komisi mafia telah memperingatkannya untuk tidak melakukannya, karena mereka khawatir pembunuhan Dewey akan memicu penindakan besar-besaran. Akibatnya, komisi memutuskan bahwa Schultz harus dihentikan. Pada tanggal 23 Oktober 1935, dia ditembak saat sedang duduk di toilet sebuah restoran di Newark, New Jersey. Dia meninggal karena luka-lukanya pada hari berikutnya. Saat dia sekarat, St. Clair mengirim telegram kepada Schultz yang berbunyi, "Sebagaimana jiwamu, demikian pula yang akan kau tuai," dan menandatanganinya sebagai Madam Queen of Policy.
Telegram itu dilaporkan menjadi berita utama di seluruh negeri. Sementara dia sedang berseteru dengan Dutch Schultz, St. Clair juga secara berkala terlibat dalam perselisihan dengan penegak hukum New York. Hal ini disebabkan baik karena keterlibatannya dalam bisnis lotre angka maupun karena aktivitasnya sebagai aktivis di Harlem. Menjelang akhir dekade 1920-an, dia mulai memasang iklan di surat kabar lokal yang bertujuan untuk memberitahu orang Afrika Amerika tentang hak-hak mereka jika mereka diganggu oleh polisi atau ditangkap. Hal ini pada akhirnya membuatnya muncul sebagai seorang pemimpin komunitas. Kedua hal tersebut membuat Stefani menjadi sasaran operasi polisi New York dan pada bulan Desember 1929 dia akhirnya ditangkap. Akhirnya dia dinyatakan bersalah atas perjudian dan kejahatan lainnya dan dijatuhi hukuman 8 bulan di rumah kerja pemasyarakatan di mana dia harus melakukan kerja paksa. St. Clair keluar dari rumah kerja pada akhir tahun 1930 dengan tekad untuk membalas dendam kepada penegak hukum di New York. Ini terjadi tepat pada saat serangkaian penyelidikan yang dipimpin oleh Hakim Samuel Sibrey untuk mengungkap korupsi di dunia politik, kepolisian, dan peradilan New York sedang diluncurkan. St. Clair segera memberikan informasi orang dalam kepada Komisi Sibrey menuduh bahwa polisi di seluruh kota mengganggu operator judi angka kulit hitam seperti dirinya, sementara menutup mata terhadap mereka yang terkait dengan kelompok kejahatan terorganisir yang lebih mapan. Kesaksiannya pada akhirnya menyebabkan penangkapan atau pemecatan 1 letnan polisi dan 13 anggota polisi berpangkat rendah. Reputasi buruk St. Clair mencapai puncaknya di New York pada pertengahan tahun 1930-an sebagai wanita yang telah membangun dirinya sebagai operator judi angka independen di Harlem. Menghadapi salah satu gangster paling tangguh di kota itu, yaitu Dutch Schultz, dan membalas dendam terhadap polisi yang telah bersekongkol untuk mengirimnya ke penjara pada akhir tahun 1920-an. Nama buruknya terus berkembang pada tahun 1936 ketika dia memilih untuk memasuki kontrak pernikahan yang tidak sah secara hukum dengan Uskup Amru al-Mu'minin. Sufi Abdul Hamid, seorang aktivis ras yang eksentrik dan kontroversial di New York pada saat itu, yang pidato-pidato antisemitnya membuatnya dijuluki Hitler Hitam. Hamid mengaku lahir di dekat piramida Mesir dan berbicara di berbagai unjuk rasa di seluruh kota dengan mengenakan sorban dan jubah. Kenyataannya, dia berasal dari Massachusetts. Pada saat dia dan St. Clair terlibat pada pertengahan tahun 1930-an, dia telah memantapkan dirinya sebagai seseorang yang merangkul komunitas Jerman Amerika dan sering melontarkan retorika berapi-api terhadap komunitas Yahudi di kota itu. Kontrak antara dia dan Stephanie pada tahun 1936 menyatakan bahwa mereka akan menikah untuk masa percobaan selama 1 tahun. Jika berhasil, mereka akan memasuki ikatan pernikahan resmi. Tetapi hal itu tidak pernah terjadi. Hamid tidak setia dan terlibat dalam beberapa perselingkuhan. Ketika St. Clair mengetahui salah satu hubungan asmara Hamid dengan Madame Fu Fatam, seorang peramal dan mistikus dari Jamaika, dia menembaknya 3 kali pada tanggal 19 Januari 1938. Meskipun Hamid nyaris tidak terluka dalam serangan itu, dengan peluru hanya menggoresnya, St. Clair tetap didakwa dengan percobaan pembunuhan. Selama persidangan sensasional yang terjadi setelahnya, Hamid mengakui bahwa dirinya sebenarnya adalah Eugene Brown, tetapi hal itu tidak banyak mengubah keadaan. Dalam pembelaannya, Stefani mengklaim bahwa dia menghadapi Hamid karena Hamid telah memperlakukannya dengan kejam dan bahwa pistol itu meletus saat terjadi pergulatan antara 2 mantan kekasih tersebut. Hakim tidak yakin, menyatakan bahwa St. Clair, kutip, telah mengandalkan kecerdikannya sepanjang hidup dan menjatuhkan hukuman penjara 2 hingga 10 tahun kepadanya. Dia dikirim untuk menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Bedford Hills di utara kota New York di Kabupaten Westchester. St. Clair dibebaskan dari penjara pada awal tahun 1940-an. Sedikit yang diketahui tentang kehidupannya setelah itu, dan dia sengaja hidup jauh lebih tertutup selama tahun-tahun ini. Tidak ada lagi iklan di koran yang menyuarakan hak-hak komunitas Afrika Amerika di New York atau upaya untuk kembali masuk ke dunia kriminal bawah tanah kota itu. Meskipun dia tidak lagi memimpin kerajaan lotrenya, dia tetap menjadi wanita kaya berkat investasi yang cerdas dan pensiun di sebuah rumah mewah di Long Island sambil menjalankan bisnis yang sah dan legal pada tahun 1940-an dan 1950-an. Rekannya, Bumpy Johnson, yang setelah St. Clair menjadi raja di Harlem, tinggal bersamanya di masa tuanya dan menulis puisi dari rumahnya di Long Island.
Beberapa referensi singkat tentang aktivitas bisnisnya di tahun-tahun ini berasal dari pernyataan Bumpy Johnson dan menggambarkan seorang wanita yang bahagia menikmati masa pensiunnya dengan tenang. Dia meninggal di New York pada tahun 1969 dalam usia 72 tahun. Ketika dia meninggal pada bulan Desember itu, surat kabar tidak memuat berita tentang wafatnya mantan Madame St. Clair. Ketika memikirkan abad ke-19, satu orang yang pasti terlintas di benak adalah Ratu Victoria. Yang kurang dikenal adalah anak baptis asuhannya, seorang putri Afrika yang mengalami banyak penderitaan. Boneta lahir dengan nama Moba Aina pada tahun 1843 di Ol Kodan, sebuah wilayah di barat daya yang sekarang dikenal sebagai Nigeria. Aina lahir sebagai anggota berpangkat tinggi dari suku Egbado atau Yuwa, sebuah suku dari Yoruba yang pada pertengahan abad ke-19 merupakan sebagian besar penduduk Afrika Barat di sekitar Nigeria, Benin, dan Togo. Selain itu, posisi Aina di dalam suku Egbado setara dengan seorang putri bangsawan. Namun, tanah kelahirannya telah menjadi wilayah yang sangat tidak stabil selama 2 abad, menjadi daerah utama di mana kekuatan Eropa melakukan perdagangan budak yang kemudian diangkut ke dunia baru, khususnya ke perkebunan gula di Karibia dan bekas koloni Inggris di Amerika Utara. Perdagangan ini umumnya melibatkan orang Afrika yang menjual sesama orang Afrika. Misalnya, Kekaisaran Songhai yang kuat menguasai sebagian besar wilayah pedalaman Afrika Barat di sekitar Mali modern selama abad-abad ini. Dan mereka kerap memperbudak sesama orang Afrika untuk dijual kepada pedagang Inggris, Prancis, Portugis, dan Belanda di wilayah sekitar Senegal. Lebih dekat ke wilayah Nigeria, Kerajaan Dahomey telah memerintah wilayah yang sekarang menjadi Benin Selatan sejak awal abad ke-17. Para penguasa Dahomey sudah lama bertindak sebagai perantara bagi pedagang budak Inggris dan Prancis di Afrika Barat. Pasukan Kerajaan Dahomey kerap menyerbu wilayah tetangga, menangkap ratusan budak dan menjual mereka kepada kekuatan Eropa di pelabuhan-pelabuhan Benin Selatan, yang kemudian mengangkut mereka melintasi Atlantik. Namun semua ini mulai berubah pada pertengahan abad ke-19 setelah Undang-Undang Penghapusan Perbudakan disahkan oleh Parlemen Inggris pada tahun 1833 yang secara efektif melarang perdagangan budak di seluruh Kekaisaran Inggris. Namun respons di Afrika Barat berlangsung lambat dan penyerbuan untuk mencari budak masih terus terjadi pada tahun 1840-an. Desa Aina, Ol Kodan, menjadi korban penyerbuan seperti itu oleh Kerajaan Dahomey pada tahun 1848. Tragisnya, orang tua Aina terbunuh selama serangan itu bersama banyak sesepuh masyarakat lainnya. Namun Aina selamat dan akibatnya ia akhirnya berada di istana Raja Gesov de Holmai ketika usianya baru 5 tahun. Keadaan di mana Aina mendapatkan namanya dan akhirnya berada di Inggris sepenuhnya terkait dengan misi Kapten Frederick E. Forbes ke Afrika Barat pada tahun 1850. Forbes dikirim ke wilayah tersebut sebagai kapten kapal Angkatan Laut Kerajaan Inggris HMS Boneta. Misinya adalah bertindak sebagai agen Kerajaan Inggris dan perwakilan Ratu Victoria dalam merundingkan hubungan baru antara Kekaisaran Inggris dan Raja Gezo dari Dahomey setelah perdagangan budak dilarang. Namun, Gezo tampaknya tidak mau menerima bahwa perdagangan budak telah berakhir, atau mungkin sulit memahami dengan tepat apa yang dijelaskan Forbes kepadanya. Oleh karena itu, Gezo mengikuti praktek lama ketika berurusan dengan pedagang budak Eropa dengan memberikan beberapa budak gratis kepada kapten kapal sebagai hadiah. Aina adalah salah satu dari mereka yang diberikan Gezo kepada Forbes pada tahun 1850. Meskipun perdagangan budak sudah berakhir, Forbes menerima para budak itu atas nama Ratu Victoria. Aina segera dibaptis dan Forbes memberinya nama Eropa yang baru. Sebagai nama Kristen, dia memanggilnya Sarah. Tetapi untuk nama belakangnya, dia memberinya nama keluarganya sendiri dan nama kapal tersebut. Dengan demikian, Omoba Aina menjadi Sarah Forbes Boneta dan dia segera berangkat ke Inggris. Salah satu catatan pertama tentang Sarah dapat ditemukan dalam buku harian Kapten Forbes. Saat mereka dalam perjalanan kembali ke Inggris pada tahun 1850, dia mencatat tentang sifat dan kecerdasan Sarah yang patut dipuji.
Setelah tiba di Inggris, Sarah kemudian diperkenalkan kepada Ratu Victoria di Kastil Windsor. Pada saat itu Ratu Victoria berusia 31 tahun. Ratu Victoria juga menulis dengan penuh pujian tentang kecerdasan Sarah di dalam buku hariannya. Mungkin yang paling mencolok adalah bahwa Bonetta tampaknya sudah menguasai bahasa Inggris dengan sangat baik, kematangan dini yang pasti membuat Ratu Victoria terkesan. Pertemuan pertama dengan Ratu Victoria ini adalah momen yang sangat penting dalam kehidupan Sarah. Terkesan dengan anak asuhnya yang masih muda dari Afrika, sang ratu setuju untuk membiayai dan mendukung pendidikan Sarah. Uang pun disediakan untuk hal ini, dan Sarah pun ditempatkan dalam lingkungan istana. Bukan berarti Sarah dibesarkan sebagai bagian dari lingkungan istana, hanya saja dia terkait dengannya dan dibiayai oleh sang ratu. Hak perwaliannya berada pada pihak lain. Kapten Forbes dengan cepat harus menyerahkan tanggung jawab atas dirinya karena tugasnya membuatnya kembali ke Afrika Barat hanya beberapa bulan kemudian, di mana ia meninggal dunia pada tahun 1852. Oleh karena itu, Sarah dikirim ke Gillingham di Kent untuk dididik di rumah pendeta James Shawan, seorang misionaris terkenal, dan istrinya Elizabeth. Namun, dia tetap rutin bertemu dengan sang ratu. Ketika dia diperkenalkan kepada sang ratu pada Januari 1851, ini adalah pertemuan keempat antara Ratu Victoria dan anak asuh mudanya dari Afrika. Kehidupan Sarah selanjutnya pada tahun 1850-an harus dipahami dalam konteks pekerjaan misionaris yang dilakukan oleh Inggris selama abad ke-19. Setelah penghapusan perbudakan, pandangan ini semakin mendapat tempat di kalangan reformis di Inggris, bahwa daripada dibeli dan dijual sebagai budak, orang-orang Afrika seharusnya dididik dan diajarkan manfaat menjalani kehidupan Kristen yang beradab seperti orang Eropa. Tokoh-tokoh seperti Pendeta Shawan berada di garis depan gerakan kristenisasi dan misi ini. Sebagai seorang gadis Afrika yang telah menyesuaikan diri dengan sangat baik dengan kehidupan di Inggris, Sarah dipandang sebagai seseorang yang bisa dididik dan dilatih untuk menjadi misionaris sendiri. Jika dia dikirim kembali ke Afrika untuk bekerja di sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga lain yang didirikan oleh para misionaris Inggris di tanah kelahirannya, dia mungkin akan menjadi aset besar bagi gerakan kristenisasi dan misi tersebut. Ratu Victoria tentu saja menyadari hal ini. Dia memiliki pengetahuan yang luas tentang pekerjaan yang dilakukan oleh para misionaris Afrika. Keinginan untuk mengirim Sarah kembali kepada para misionaris di Afrika Barat ini diperkuat oleh kekhawatiran tentang dampak iklim Inggris terhadap dirinya. Pada tahun 1851, saat berusia sekitar 8 tahun, dia mengalami batuk parah dan akibatnya diputuskan untuk mengirimnya kembali ke Afrika. Dengan demikian, Sarah menghabiskan 4 tahun berikutnya hingga tahun 1855 belajar di Annie Walls Memorial School yang dikelola oleh Julia Emily Sass di Freetown di wilayah yang kini menjadi Sierra Leone. Pada akhir tahun 1855 ketika dia berusia 12 tahun, Sarah kembali ke Inggris dari Sierra Leone. Ini adalah kesempatan untuk bertemu lagi dengan Ratu. Tanda kasih sayang yang dimiliki Ratu untuknya dapat ditemukan dalam sebutan yang penuh kasih kepada anak asuh mudanya itu sebagai Sally. Bahkan beberapa tahun kemudian, Sarah bahkan menghadiri pernikahan Putri Victoria, Alice, dengan Louis IV, Adipati Agung Hesse. Pada pertengahan tahun 1850-an, sebuah keputusan harus diambil mengenai arah masa depan hidupnya karena telah diputuskan bahwa pendidikan dasarnya telah selesai dan dia tidak akan kembali ke Sierra Leone. Sebagai hasilnya, pada tahun-tahun berikutnya di paruh kedua tahun 1850-an, Sarah ditempatkan di bawah asuhan Nyonya Sophia Wells dan tinggal bersamanya di Brighton, East Sussex di pesisir selatan Inggris. Dia menjadi cukup terkenal di seluruh Inggris selama tahun-tahun ini sebagai putri Afrika yang membuat orang penasaran, yang telah diasuh oleh Ratu Victoria dan dikatakan memiliki kecerdasan luar biasa. Pada awal tahun 1860-an, di sebuah acara sosial di Inggris, Sarah bertemu dengan James Pinson Labulo Davies, seorang pedagang kelahiran Afrika yang telah menganglikanisasi namanya dan mengumpulkan kekayaan besar dari berdagang antara Inggris dan Afrika Barat.
Dalam perjalanan usahanya sebagai pedagang, ia juga menjadi sosok terkemuka di kalangan misionaris Inggris di sana dan di Inggris. Davis kemudian menghubungi Ratu Victoria untuk menyampaikan ketertarikannya pada Mary dan Sarah, sebuah pengaturan yang disambut baik oleh sang ratu meskipun terdapat perbedaan usia di antara mereka. Pada saat permintaan Davis, Sarah berusia sekitar 18 tahun, sedangkan Davis sendiri adalah duda berusia 33 tahun. Akibatnya, ada beberapa indikasi bahwa Sarah tidak sepenuhnya bahagia dengan perjodohan tersebut. Meskipun demikian, pasangan tersebut menikah pada tanggal 14 Agustus 1862 di Gereja Saint Nicholas di Brighton. Sangat tepat, pernikahan tersebut dipimpin oleh Uskup Sierra Leone. Setelah pernikahan mereka, pasangan pengantin baru itu pindah ke Afrika. Mereka menetap di Freetown, Sierra Leone, tempat Sarah pernah tinggal selama 4 tahun, antara tahun 1851 dan 1855. Dan tak lama kemudian, mereka dikaruniai anak. Pada tahun 1863, seorang bayi perempuan lahir yang diberi nama Victoria sesuai nama ratu. Tanda lain dari hubungan dekat antara sang ratu dan Sarah ditunjukkan dengan fakta bahwa sang ratu setuju untuk menjadi ibu baptis anak tersebut. Selain itu, saat berkunjung kembali ke Inggris pada tahun 1867, Sarah memperkenalkan anak berusia 4 tahun itu kepada Ratu Victoria. 2 anak lagi lahir di tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 1871, Arthur lahir, dan kemudian 2 tahun setelahnya, pada tahun 1873, seorang anak perempuan lagi, Stella, disambut oleh keluarga Davis. Namun, kesehatan Sarah memburuk selama periode ini. Pada suatu saat, dia terkena tuberkulosis. Penyakit menular ini sangat merajalela di seluruh dunia pada abad ke-19 dan belum ada obat yang efektif. Pengobatan terbaik adalah dengan mengatur gaya hidup dan mencoba tinggal di iklim yang menguntungkan, karena penyakit ini terutama menyerang paru-paru. Karena itu, pada suatu waktu di tahun 1870-an, Sarah pindah ke Madeira, sebuah pulau di lepas pantai barat laut Afrika yang saat itu dan sekarang berada di bawah kendali Portugal. Di sini, iklimnya lebih bersahabat dibandingkan di Sierra Leone. Suaminya tampaknya baru menyusunya dengan enggan, yang bisnisnya sedang bermasalah, sementara anak sulungnya, Victoria, pada saat itu sudah kembali tinggal di Inggris dan sedang menempuh pendidikan di Cheltenham College di Gloucestershire. Sayangnya, Sarah meninggal karena komplikasi yang terkait dengan tuberkulosis di kota Funchal, Madeira pada tanggal 15 Agustus 1880 pada usia sekitar 37 tahun. Salah satu bukti ikatan yang kuat antara Sarah dan sang ratu ditunjukkan oleh fakta bahwa putri Sarah sedang bersiap untuk mengunjungi sang ratu ketika kabar kematian ibunya di Madeira sampai kepadanya di Inggris pada akhir bulan Agustus. Jadi 30 tahun setelah Ratu Victoria mencatat kesan pertamanya tentang Sarah di dalam buku hariannya, hubungan antara sang ratu dan gadis dari Nigeria tersebut masih sangat jelas terlihat. Untuk menghormatinya, suaminya membangun sebuah obelis atau pilar granit setinggi hampir 3 meter sebagai bagian dari monumen untuknya di dekat kota asalnya yang sekarang berada di wilayah barat Lagos. Tertulis, untuk mengenang Putri Sarah Forbes Boneta. Sebuah bukti atas kisah luar biasa dari wanita yang diperingati oleh monumen tersebut. Untuk kisah terakhir kita akan kembali ke Virginia abad ke-19, di mana seorang pria yang diperbudak merancang rencana jenius untuk mendapatkan kebebasannya. Henry Brown lahir di sebuah perkebunan bernama Hermitage di Louisa County, Virginia pada tahun 1815 atau 1816. Sedikit dari kehidupan awalnya yang tercatat, kecuali bahwa dia diperbudak sejak lahir dan beberapa detail tentang keluarganya. Dalam autobiografinya, kisah hidup Henry Box Brown yang ditulis sendiri olehnya, dia menyebutkan memiliki seorang saudara laki-laki dan saudara perempuan, serta mengenang orang tuanya dengan penuh kasih. Ketika dia berusia 15 tahun, dia dikirim ke Richmond untuk bekerja di pabrik tembakau. Brown menggambarkan tuannya dengan mengatakan, "Tuan, kami sangat baik." Dan saat dia berjalan dengan wibawanya, dia tampak seperti dewa bagi kami. Namun meskipun dia baik, meskipun dia sangat tahu betul tentang anggapan takhayul yang kami miliki tentang dirinya, dia tidak pernah sedikit pun berusaha untuk memperbaiki kesan keliru kami.
malah tampaknya senang dengan perasaan hormat yang kami tunjukkan kepadanya. Kehidupan Brown dipenuhi dengan kerja keras yang tidak dihargai, tetapi dia masih lebih beruntung dibandingkan sebagian besar rekan-rekannya yang diperbudak. Karena dia adalah pekerja yang sangat baik, pemiliknya William Barrett memberinya hadiah berupa pakaian bagus dan uang saku. Saat masih muda, Brown berteman dengan seorang wanita bernama Nancy. Kemudian mereka jatuh cinta dan menikah. Bersama-sama mereka memiliki 3 anak yang semuanya lahir sebagai budak karena prinsip bahwa status anak mengikuti ibunya. Brown tinggal bersama istri dan anak-anaknya di sebuah rumah yang ia sewa. Namun hal ini akan segera berubah. Nancy dan anak-anak dimiliki oleh Tuan Lee dari perkebunan sebelah, yang berarti nasib mereka bergantung pada pria ini. Brown tidak ingin berpisah dengan istri atau anak-anaknya. Jadi ia membayar majikan istrinya sekitar $50 per tahun agar ia tidak menjual keluarganya. Sayangnya, Tuan Lee mengkhianati Brown. Pada bulan Agustus 1848, saat Nancy masih hamil anak keempatnya, mereka dijual ke sebuah perkebunan di Carolina Utara. Seperti biasa, Brown meninggalkan rumah untuk bekerja, tetapi ketika dia kembali, tidak ada seorang pun di rumah. Setelah mendengar kabar itu, Brown sangat hancur. Dia tidak punya cara untuk menyelamatkan mereka, dan yang bisa dia lakukan hanyalah menangisi keluarganya. Brown meratapi kehilangan keluarganya selama beberapa bulan. Namun setelah itu, dia menjadi sangat bertekad untuk melarikan diri dari perbudakan. Saat masih kecil, ibunya telah menanamkan nilai-nilai Kristen yang kuat kepadanya. Brown adalah seorang pria yang taat kepada Tuhan. Dan dengan iman ini, ia memberanikan diri untuk menyusun rencana yang akan memungkinkannya menjadi orang merdeka. Brown tahu dia tidak akan bisa menyelesaikan tugas ini sendirian, jadi dia meminta bantuan salah satu anggota paduan suara gerejanya. Temannya, James Anthony Smith, adalah seorang Afrika-Amerika yang bebas dan sangat bersedia untuk membantu. Setelah itu, mereka meminta bantuan seorang pria kulit putih bernama Samuel Alexander Smith. Samuel Smith adalah seorang pembuat sepatu dan penjudi yang bersimpati pada perjuangan penghapusan perbudakan. Dia setuju dengan rencana itu asalkan dia mendapatkan sejumlah uang sebagai imbalan. Rencana Brown adalah mengirim dirinya sendiri dalam sebuah peti dari Richmond ke Philadelphia karena Philadelphia telah menghapus perbudakan. Rencananya tentu sangat unik dan kreatif, tetapi pada saat yang sama juga sangat berbahaya. Agar rencana itu bisa berjalan, Brown membayar $86 yang setara dengan hampir $3.000 saat ini kepada Samuel Smith. Ini adalah lebih dari setengah tabungannya, tetapi ia bersedia mengambil resiko itu. Smith kemudian pergi ke Philadelphia dan berbicara dengan anggota Perhimpunan Anti Perbudakan Pennsylvania. Para abolisionis yang dia ajak bicara termasuk James Miller McKim, William Steele, dan Cyrus Burley. Orang-orang ini memberinya nasihat tentang cara menjalankan rencana pelarian dengan sukses. Smith diberitahu untuk mengirim Brown ke kantor Pasamore Williamson. Hal ini karena Williamson adalah seorang abolisionis yang merupakan sekretaris dari Perhimpunan Anti Perbudakan Pennsylvania dan anggota komite kewaspadaannya. Agar pelarian itu berhasil, Brown pertama-tama harus tidak masuk kerja. Jadi dia dengan sengaja membakar jarinya sampai ke tulang dengan asam sulfat. Keesokan harinya pada tanggal 29 Maret 1849, dia masuk ke dalam kotaknya yang kemudian dipaku rapat oleh rekan-rekannya. Kotak tempat Brown akan melakukan perjalanan dikirim sebagai barang dagangan biasa. Tidak ada yang pernah menyangka bahwa seorang manusia akan memaksakan diri masuk ke dalam peti sempit yang berukuran panjangnya 3 kaki, kedalamannya 2 kaki 7 inci, dan lebarnya 2 kaki. Peti tempat dia melakukan perjalanan dilapisi kain wol dan kain tebal untuk membuatnya sedikit lebih nyaman. Hanya ada 3 lubang kecil yang dibuat sebagai lubang udara. Selain itu, sebagai bekal dia hanya memiliki sedikit air dan beberapa biskuit. Kotak itu juga menunjukkan arah yang benar dengan tulisan bagian ini di atas yang ditulis besar di kotak tersebut. Meskipun perjalanan ini berpotensi berbahaya bagi Brown, itu benar-benar sepadan. Dia menulis, "Jika kamu belum pernah kehilangan kebebasan seperti saya,
kamu tidak akan bisa merasakan betapa kuatnya harapan akan kebebasan itu, yang bagi saya benar-benar menjadi jangkar bagi jiwa, kokoh dan teguh. Sepanjang perjalanan, Brown dipindahkan dengan berbagai cara yang berbeda. Kotaknya pertama kali diangkut dengan gerobak. Setelah itu, dia melakukan perjalanan dengan kereta api sampai petinya tiba di pelabuhan. Setelah itu, dia dimuat ke atas kapal uap. Setelah bagian perjalanan ini selesai, dia ditempatkan di gerobak lain yang membawanya ke kereta lain. Pada bagian terakhir perjalanannya, dia dipindahkan menggunakan feri, kereta api, dan akhirnya diantarkan dengan gerobak setelah 27 jam perjalanan. Pada kotak tersebut terdapat petunjuk yang jelas kepada para pekerja bahwa kotak itu harus ditangani dengan hati-hati serta petunjuk tentang sisi atas kotak tersebut. Meskipun demikian, peti itu seringkali diperlakukan dengan kasar dan seringkali posisinya terbalik. Namun untungnya, Brown tetap tidak terdeteksi. Pada salah satu bagian dari perjalanan 27 jamnya, kotak Brown berada dalam posisi terbalik cukup lama. Karena hal ini, dia berpikir bahwa dirinya mungkin sudah berada di ambang kematian. Brown menulis bahwa dia bertekad untuk berhasil atau mati. Saya merasakan mata saya membengkak seolah-olah akan keluar dari rongganya dan pembuluh darah di pelipis saya sangat menonjol karena tekanan darah di kepala saya. Namun, untung bagi Brown, dua orang yang sedang mencari tempat duduk melihat kotak itu, meletakkannya di lantai dengan posisi yang benar, lalu duduk di atasnya. Brown mengatakan bahwa karena inilah dia akhirnya terbebas dari keadaan yang menyiksa itu. Kotak dengan Brown di dalamnya diterima oleh William Steele, James Miller McKinnon, Williamson, dan anggota lain dari Komite Kewaspadaan Philadelphia pada tanggal 30 Maret 1849. Ketika kotak itu dibuka, Brown tercatat berkata, "Apa kabar, tuan-tuan?" Dia kemudian membacakan sebuah mazmur dari Alkitab yang membuat para pria yang hadir terkesan. Kisah Brown sangat luar biasa. Banyak orang di kalangan abolisionis percaya bahwa hal itu akan menjadi publisitas yang bagus untuk gerakan tersebut, sehingga meningkatkan dukungannya. Namun ada sudut pandang lain yang menyatakan bahwa jika jalur pelarian ini dipublikasikan, tidak ada orang lain yang bisa menggunakan metode yang sama. Oleh karena itu, hal ini harus tetap dirahasiakan. Tukang sepatu yang telah membantu Brown, Samuel Smith, mencoba mendapatkan uang dengan mengirim budak-budak lain dari Richmond ke Philadelphia. Namun pada tanggal 8 Mei 1849, dia ditangkap dan diadili. Karena tindakannya, dia dijatuhi hukuman 6,5 tahun di penjara negara bagian. James Smith, seorang Afrika-Amerika merdeka, berada dalam situasi serupa setelah ditangkap pada tanggal 25 September karena hal yang serupa. Meskipun diadili, James Smith beruntung tidak menerima hukuman penjara dan kemudian dibebaskan. Pelarian Brown dirayakan karena kreativitasnya dan dianggap sebagai keajaiban postmodern. Selain itu, hal ini menyoroti peningkatan dan komunikasi yang lebih baik antar negara bagian melalui layanan pos pemerintah. Hal ini nantinya akan memainkan peran penting dalam gerakan abolisionis. Meskipun Selatan mencoba mengendalikan literatur abolisionis, dengan adanya layanan pos, mereka tidak lagi mampu melakukannya. Ribuan pamflet, surat, dan materi lainnya sampai ke selatan. Jadi, selama privasi dihormati, siapapun bisa mengirim surat dan paket berisi hampir apapun. Tentu saja hal ini membuat Selatan yang memiliki budak menjadi khawatir. Meskipun ada perbedaan pendapat tentang apakah akan membagikan kisah Brown atau tidak, dia sendiri tidak ingin merahasiakannya. Brown sangat gembira dengan perasaan kebebasan dan sangat bangga dengan pencapaiannya. Dia segera menjadi simbol gerakan kebebasan Underground Railroad dan menggunakan kisah luar biasanya untuk menciptakan kehidupan baru bagi dirinya sendiri. Dia kemudian menjadi pembicara terkenal untuk Anti-Slavery Society dan mengenal Frederick Douglass. Pada Mei 1849, dia dijuluki Box setelah berbicara di depan konvensi Anti-Slave Society New England di Boston tentang orang-orang yang diperbudak dan kerinduan mereka akan kebebasan. Pada September 1849, dia menerbitkan autobiografinya yang berjudul The Narrative of Henry Box Brown di Boston.
Buku itu ditulis dengan bantuan Charles Stearns. 2 tahun kemudian, buku tersebut diterbitkan di Manchester, Inggris. Pada tahun yang sama ketika Brown keluar dari kotaknya, pemilik baru keluarganya menghubunginya. Brown ditawari kesempatan untuk membeli keluarganya, tetapi entah kenapa ia menolak. Brown berusaha merahasiakan informasi ini, tetapi ia segera dikritik soal keuangannya dan karena dianggap tidak berusaha lebih keras untuk mendapatkan kembali keluarganya. Dengan penghasilannya dari buku dan ceramahnya, Brown dan temannya James Smith memulai sebuah panorama bergerak yang disebut Cermin Perbudakan milik Henry Box Brown. Pada masa itu, panorama bergerak merupakan salah satu bentuk hiburan paling populer, terutama di Amerika Serikat dan Inggris. Panorama milik Brown adalah salah satu yang pertama dengan topik perbudakan. Panorama tersebut dipertunjukkan di wilayah timur laut Amerika Serikat dan berlangsung dari bulan April hingga Agustus 1850. Boston Daily Evening Traveler menyebutnya sebagai salah satu panorama terbaik yang sedang dipamerkan saat ini. Semua ini tiba-tiba terhenti. Hal ini disebabkan oleh Undang-Undang Budak Buronan tahun 1850. Undang-undang ini berarti Brown bisa ditangkap dan kembali kehilangan kebebasannya. Karena dia tidak lagi aman di Amerika Serikat, dia berlayar ke Inggris pada bulan Oktober. Di Inggris, dia terus menampilkan panoramanya yang berlangsung selama 10 tahun. Setelah itu, dia merambah ke bentuk hiburan lain. Namun Brown selalu berfokus pada tema perbudakan. Brown akan tampil ratusan kali dalam setahun dan dikatakan bahwa pertunjukannya membawanya ke setiap kota di Inggris. Brown bahkan pernah berakting dalam beberapa drama, tetapi karir aktingnya tidak berlangsung lama. Pada tahun 1860-an, dia tampil dalam pertunjukan sebagai pesulap dengan nama Profesor H. Box Brown dan Pangeran Afrika. Saat berada di Inggris, Brown menikahi Jane Floyd, putri seorang pekerja timah. Mereka kemudian memiliki seorang putri bernama Annie dan seorang putra bernama Edward. Pada tahun 1875, Brown dan keluarga barunya kembali ke Amerika Serikat, di mana ia melanjutkan pertunjukan sulapnya. Salah satu triknya melibatkan dirinya masuk ke dalam kotak yang dulu memberinya kebebasan. Brown terus tampil hingga usia tuanya. Penampilan terakhirnya tercatat berlangsung di Brantford, Ontario, Kanada pada tanggal 26 Februari 1889. Meskipun tidak ditemukan catatan pertunjukan, beberapa dokumen seperti catatan pajak menunjukkan bahwa pertunjukannya berlanjut hingga awal tahun 1890-an. Diperkirakan dia meninggal di Toronto pada tanggal 15 Juni 1897 dalam usia 81 atau 82 tahun. Terima kasih banyak semuanya sudah menonton video kompilasi ini. Jika kamu berhasil menonton sampai akhir, aku ingin mengucapkan terima kasih khusus kepadamu. Beritahu aku pendapatmu tentang video ini di kolom komentar di bawah, dan jika kamu punya saran lain, jangan lupa juga tulis di kolom komentar. Jika kamu ingin lebih banyak video seperti ini, beritahu aku juga. Dan pokoknya, aku harap kalian sudah subscribe dan menyalakan notifikasi supaya bisa langsung dapat semua videoku begitu aku upload. Itu saja dariku, jadi sampai jumpa di Forgotten Life berikutnya. Terima kasih.